kiranya terus menghadirkan masalah-masalah dan gak udah-udah, itu biasanya juga ada faktor uququl walidain, karena dia durhaka sama orang tuanya. Maka buat kita-kita nih yang masih ada kesempatan untuk bakti, baktilah sebelum semuanya nanti tinggal kenangan. Selagi kita bisa membersamai, bersamailah sebelum semuanya tinggal kenangan. Di balik keberhasilan itu ada doa-doa beliau. Di balik kesuksesan kita sebagai seorang anak itu ada peran beliau. Siapa bilang semuanya murni karena kita? Enggak, semuanya ada salah satunya setelah taufik dan pertolongan Allah, wasilahnya adalah doa orang tua. Karena kata Nabi, ada 3 doa yang tidak tertolak. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, da'watul musafir, doa orang yang safar. Ada jamaah di sini lagi safar? Ada di luar kota Wonosobo? Ada? Nggak ada. Berarti ini Wonosobo semua? Alhamdulillah. Kalau ada doa orang yang lagi, kalau ada orang yang lagi safar, minta doa sama beliau. Mas doain ya, Mbak doain ya. Kenapa? Doa musafir mustajab. Dikatakan safar 90 km, sebagian ulama 60, 86 km, 84, 83, 81 km disebut safar. Jadi kalau jamaah ke Jogja safar, dan boleh batal puasa kalau menghendaki. Tapi kalau mau lanjut, lanjut. Jangan dikit-dikit, Ustadz saya nggak puasa Ramadan. Kenapa mas? Safar Ustadz. Emang dari mana? Dari Garung. Gak gitu aja. Ada batasannya tuh. Kalau ada orang lagi safar, jamaah dapat tamu, minta doa, minta doa, minta doa. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, terzalimi, mustajab. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau sampai kejadian apa yang lagi viral belakangan, misalkan seorang istri kena aniaya sama suaminya, itu tuh kesempatan seorang istri bisa berdoa, minta apapun sama Allah. Minta apapun, apapun jemaah. Dan gak tahu ya jemaah, doa orang yang terzolimi itu kayak mustajab tuh memang benar hadirin. Memang benar jemaah. Nanti kalau jemaah lagi terzolimi oleh sesuatu yang sangat menyakitkan hati, kalau bisa jamaah doa, ya Allah baru saja hamba terzalimi, minta hadiah haji furoda ya Allah. Coba, jangan nggak dicoba, coba aja. Coba jamaah. 2023 itu pernah kejadian. Ada seorang laki-laki mengamanahkan uang sejumlah sekian sama seseorang. Nominalnya sekian, ratusan juta. Lalu orang yang diamanahinya itu berkhianat sama laki-laki yang mengamanahinya itu. Terus laki-laki ini berdoa sama Allah ketika dia terzalimi 2023. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah bahwa ketika kami mengamanahkan sejumlah uang kepada laki-laki itu yang diamanahi, dia membawa kabur uang kami ya Allah dan lepas dari tanggung jawabnya. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan min. Ya Allah berikan pahala atas musibah ini dan beri aku ganti yang lebih baik, izinkan berhaji furoda. Dan Allah kabulkan. Kejadiannya Januari 2023, Mei berangkat haji furoda 2023. Hadirin, kadang-kadang bermain kita pada satu hal yang menurut kita menyakitkan, padahal sejatinya itu kesempatan yang Allah mau yuk kesempatan kamu berdoa nih. Kesempatan kamu berdoa nih. Ayo kesempatan berdoa nih. Aku lukai kamu, aku buat kamu jadi orang yang terzalimi karena satu kezaliman si pelaku zalim, karena aku mau memberi kesempatan satu doa mustajab buat kamu. Silakan berdoa. Maka kalau buat kami pribadi, kami lebih condong kalau kapan waktu agak rasa terzalimi itu nyata di kehidupan, kami lebih memilih untuk mendoakan kebaikan buat
diri kami dan kaum muslimin ketimbang doain yang buruk buat orang yang si pelaku zalim. Kalau kami milih itu. Tapi semua kembali kepada jamaah. Boleh nggak kalau saya terzalimi saya doain, ya Allah putusin urat syarafnya sekarang. Boleh. Loh, salah satu ayatnya kan, sesungguhnya Allah membenci perkataan buruk illa man zulim, kecuali untuk si pelaku zalim. Makanya Nabi itu wanti-wanti. Nabi itu bilang, kata Nabi, wattaqu da'watal mazlum, kalian tuh harus hati-hati ya dari doa orang yang terzolimi. Loh kenapa ya Rasul? Karena orang yang terzolimi itu bebas, dia mau doa apa aja bebas. Mau doain buruk untuk orang yang si pelaku zolim, bebas. Ya Allah bangkrutkan usahanya, bebas-bebas saja karena dia terzolimi. Tapi ingat, mumpung dapat kesempatan, daripada doain buruk, lebih baik doa baik untuk diri sendiri. Mending kayak gitu. Yang belum punya jodoh, ya Allah hamba lagi terzolimi nih, bude nanyain terus, sakit nih ya Allah ditanyain terus, kapan nikah, kapan nikah. Ya Allah berikan hamba jodoh. Udah, daripada doain yang buruk, mending doa baik buat diri kita, mending doa baik buat anak kita, mending doa baik buat keluarga kita, mending doa baik buat seluruh kaum muslimin. Dan ingat ya jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Bagi orang yang zalim tidak akan pernah ada penolong. Orang yang zalim tuh nggak akan pernah bisa ditolong. Oke, mungkin dia jaya, tunggu tanggal mainnya. Oke, mungkin dia bersinar, tunggu aja tanggal mainnya. Kezaliman nggak ada yang pernah bertahan lama. Coba lihat fakta sejarah. Namrud bertahan lama? Tidak, mati mengenaskan karena lalat yang masuk ke hidung bersarang di kepalanya. Fir'aun bertahan lama? Mati mengenaskan, tenggelam di dasar lautan. Abu Jahal, Abu Lahab, coba jemaah pikirkan, apakah Allah membiarkan orang-orang zalim berlaku zalim begitu saja? Tentu enggak. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang zalim tuh enggak akan ditolong sama Allah. Orang zalim tuh enggak akan ada penolongnya siapapun. Buah, kalau buah itu sudah busuk, lama-lama jatuh sendiri. Tanpa perlu kita jatuhkan. Gak usah dijatuhin, jatuh sendiri. Makanya tadi kami memilih, kalau pas ada sesuatu rasa-rasanya kok hal ini kayak membuat ini ya kayak sakit sekali gitu, ya udah, pada akhirnya lebih baik mendoakan buat diri sendiri dan seluruh kaum muslimin daripada kita harus mendoakan yang buruk buat pihak yang pelaku zalim. Dan biasanya itu lebih ampuh. Lebih ampuh jemaah. Jadi nanti hadirin, itu doa nomor 2 orang yang tidak akan ditolak. Nomor 3, apa doanya? Nomor 3, siapa? Da'watul walid liwaladih. Pihak yang tidak Allah tolak adalah doa seorang orang tua kepada anaknya. Nah, kalau 3 ini jadi satu, orang tua kita lagi safar, lagi pergi nengok kita nih misalkan, terus dalam kondisi beliau sedang terzolimi, beliau orang tua, wah, berkumpul 3 kekuatan dalam satu. Mungkin bapak ibu kita lagi terzolimi, bapak ibu kita lagi safar, dan itu bapak ibu kita doain kita, mustajab, mustajab, mustajab jamaah. Mari kita juga minta doa untuk gak lupa mbak-mbak, mas-mas semua yang hadir, juga ayahanda ibunda yang kami takzimi. Kalaupun Allah masih izinkan kita masih dipertemukan oleh orang tua kita, banyak-banyak minta doa sama beliau, karena doa beliau yang menjaga kita. Insya Allah tuh doa beliau menjaga kita. Itu 3 doa yang tidak Allah tolak. Doa musafir, doa terzalimi, sama doa orang tua untuk anaknya.
Begitu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Man 'azzamal 'alim fa innama yu'azzimullahu ta'ala wa man tahawana bil 'alim fa innama dzalika istighfafu billahi ta'ala bi rasulih. Ini footnote-nya footnote 32. Aku tidak menemukan hadis dengan lafadz ini, menurut dugaanku ia maudhu. Jadi disebutkan hadis maudhu, tujuannya tetap hanya sekedar untuk ambil ibrah, tapi tidak untuk hulu ya jemaah. Sesiapa yang memuliakan orang berilmu, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang meremehkan ahli ilmu, maka itu berarti meremehkan Allah dan Rasulnya. Sebagian salaf berkata tentang keutamaan ahli ilmu, kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinu wa yafraha idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli zamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Majmu' di jilid pertama halaman 19. Cukup ilmu sebagai kemuliaan, di mana siapa yang tidak menguasainya, mengakuinya dan berbahagia manakala dia dinisbatkan kepadanya. Cukuplah kebodohan sebagai celaan, di mana orang-orang bodoh berlepas darinya. Maksudnya gini, orang tuh kan kalau disebut pintar seneng apa enggak? Wah pintar banget, seneng apa enggak? Itu tanda kemuliaan ilmu. Walaupun sejatinya kita, mohon maaf, kita nggak pinter. Walaupun sebenarnya kita tuh nggak pinter. Tapi kalau orang itu menyematkan, wah mas ini pinter, mbak ini pinter nih, Pak Fulan cerdasnya bukan main ya, Ibu Fulana cerdasnya bukan main, itu dia seneng. Cukup itu menjadi pertanda bahwa ilmu sangatlah mulia. Dan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau ada seseorang dibilang, ah kamu mah BODOH, senang atau enggak? Enggak senang. Cukup itu yang mengindikasikan bahwa dungu atau kejahilan adalah sesuatu yang tercela. Makanya kita ini kan lagi belajar. Kita ini begini ini bukan buat siapa-siapa kok jamaah, buat diri sendiri. Diri kita sendiri, buat anak-anak kita besok yang belum nikah, mudah-mudahan segera menikah, insya Allah. Terus juga kita nih belajar kayak gini kan untuk memperbaiki apa yang kurang-kurang selama ini. Dari sekian banyak kekurangan, kita butuh ilmu itu mencas. Ilmu itu kayak puzzle. Makanya jamaah seneng banget. Kami nggak ada habis-habisnya bersyukur kepada Allah, lalu kemudian berterima kasih kepada semua pihak penyelenggara. Bersyukur tinggal di satu desa, satu kota yang bisa dikatakan minim hal-hal yang bisa membuat kita condong menjauh ke Allah, minim. Justru malah berlimpah. Jamaah mau kajian dari hari Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, sampai Senin lagi. Itu kan jamaah lagi disiapkan puzzle-puzzle, jamaah tinggal rangkai aja. Puzzle ini dari Ustadz A, saya mau dapat puzzle sudut sini dari Ustazah B. Saya mau ngerangkai puzzle A, puzzle B, puzzle C, tinggal dirangkai aja puzzle-nya dari ahli-ahli ilmu yang memang kita tahu. Dan itu cara Allah memuliakan kita. Kafa billahi syarafan, cukuplah ilmu itu benar kemuliaannya. Terbukti kalau kita dibilang cerdas kita senang, kalau dibilang jahil kita nggak suka. Itu kemuliaan ilmu. Khairul muwahib al-aql wa syurr masaib al-jahl. Sebaik-baik anugerah adalah akal. Sebaik-baik anugerah adalah akal. Seburuk-buruk musibah adalah kebodohan, kejahilan, kebodohan. Al-ulama'u fil ardi mislun nujumi fis sama. Ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Idza badat lin nasih tadau.
biha wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Para ulama di bumi seperti bintang gemintang di langit, manakala bintang-bintang itu nampak mereka mengetahui arah, tapi jika tidak mereka kebingungan. Ini perkataannya Abu Muslim Al-Khawlani. Kayak bintang. Dengan ilmu kita tahu arah, dengan ilmu kita ngerti jalan, dengan ilmu akhirnya kita berubah. Jamaah kan dengan ilmu, kadang-kadang kita tuh berpikir, saya berhasil menyekolahkan anak. Padahal tugas kita tuh sebenarnya bukan menyekolahkan semata. Sekolah tuh wasilah aja jemaah. Yang lebih tepatnya peran kita tuh bukan menyekolahkan semata, tapi peran kita tuh mendidik. Peran kita tuh mendidik, bukan cuma nyekolahin. Anak kita lulus dapat ijazah itu hanya sebagai tanda dia pernah sekolah. Tapi didikan yang buahnya itu akhlak, itu tuh asahannya sepanjang usia hadirin. Bahkan sekalipun anak kita udah S1 nanti, anaknya hadirin mungkin udah S2, bukan berarti terus oh anak saya udah S1 berarti udah oke lah. Enggak. Banyak juga S1 tapi belum bisa baca Al-Quran, S2 tapi masih keliru dalam membaca Al-Quran, bahkan masih belum bisa sama sekali membacanya. Yaitu PR kita. PR kita untuk gak berhenti belajar sampai kapanpun. Ilmu penunjuk. Dengan ilmu ini kita lebih terang. Ilmu pemberi cahaya, dengan ilmu ini kita lebih bisa melihat mana yang baik, mana yang gak baik. Nanti kalau jamaah punya waktu luang yang agak-agak banyak dan bisa menghadiri semua majelis ilmu, sangat-sangat direkomendasikan untuk memperbanyak rutin di majelis ilmu. Jawabannya karena kita butuh ilmu tuh tiap detik. Kalau kita kan butuh makan cuma sehari 3 kali, tapi kita butuh ilmu setiap detik. Sebelum Allah mencabut ilmu dengan wafatnya orang alim. Mumpung masih hidup, ambil ilmunya. Nanti kalau beliau sudah wafat, seorang alim sudah wafat, kita udah nggak bisa ngambil ilmu lagi, kecuali tinggal yang apa tersisa, mungkin di video, mungkin di YouTube, mungkin di buku-buku yang beliau tulis. Kayak gitu hadirin. Mumpung masih diberi kesempatan. Barakallahu fikum. Ini yang sedikit dapat kita sharing bersama-sama, bahwa seperti itulah ilmu. Dan besok insya Allah berarti kita masuk ke halaman 16, bahwa ilmu itu melahirkan kemuliaan sekalipun pemiliknya orang yang rendah. Ilmu itu melahirkan kehormatan sekalipun pemiliknya orang yang hina. Ilmu itu adalah dekat meskipun pemiliknya jauh. Ilmu itu akan membuat kecukupan sekalipun pemiliknya fakir, dan ilmu itu menambah kewibawaan sekalipun pemiliknya orang yang sering diremehkan. Apa maknanya? Besok kita bahas insya Allah.